Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mantri. Selamat siang juga Pak. Bagaimana kabarnya Pak Mantri? Alhamdulillah dalam keadaan sehat untuk hari ini. Alhamdulillah sehat Pak Mantri ya. Ya, Nah, Pak Mantri, saya dapat tugas Pak Mantri dalam rangka calon guru penggerak nih. oh ya, Saya itu dapat tugas untuk bertanya kepada 2 sampai 3 kepala sekolah. Nah, Boleh. yang saya pilih salah satunya adalah Bapak ya, sebagai senior lah ya, boleh. untuk saya dalam hal kepemimpinan. Ya, Yang pertama Pak Mantri, ya, ini terkait dengan kita sebagai pemimpin untuk mengambil keputusan Pak Mantri. betul. Kalau Pak Mantri kan sudah mungkin sering menghadapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah gitu. Ya, Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak Mantri gitu. ini kasus ini dapat diidentifikasi berdasarkan dari laporan ibu bapak guru Itu ya. kepada saya. Betul. Terus jadi selanjutnya kalau udah ada laporan itu baru saya mengambil keputusan. Oh iya, cara untuk membedakan antara yang masuk dilema etika dengan bujukan moral bagaimana tuh Pak Mantri? Nah, kalau istilahnya dilema TK itu yang saya alami itu tentang kegiatan anak, misalnya mencontek, Itu ada yang ngontek gitu ya. ya, ada mencontek atau istilahnya kegiatan di sekolah yang saya pimpin dengan kegiatan sekolah nanti di lanjutannya itu akan berbeda. Gitu ya gitu. Nah, Iya. Nah, kalau bujukan moralnya Iya. berarti kan begini Pak. Kalau bujukan moralnya itu misalnya beginilah, ketika yang harusnya tidak dilakukan menjadi dilakukan. oh iya. Jadi itu. menyalahi aturan. Ya betul. Yang jelas-jelas menyalahi aturan Ya itu betul, ya. menyalahi aturan. Iya. Betul ya Pak Mantri ya. Yang bukan moral. Iya. Kalau yang jelas-jelas menyalahi aturan itu ya. Betul. Bujukan moral itu. Nah, dari sana kita berlanjut ke soal berikutnya Pak Mantri. Boleh? Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Ya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ya. yang seperti yang tadi kita identifikasi di Ya. yang pertama. Berarti kalau yang benar-benar itu kan berarti Ya. dilema etika gitu ya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut Pak? Kalau saya berartikan kalau dalam menjalankan keputusan, karena itu sifatnya baik, yang baik jalankan, terus yang kurang baiknya nanti diperbaiki di gitu. sekolah bersama guru. Gitu ya. Kedua-duanya kalau sudah baik kan itu berarti kan sejalan. Iya betul. Ya berarti kita ambil langkah tengah gitu ya. Ya, Iya. betul. Nah, kita lanjut ke yang ketiga ya. Boleh. Yang selanjutnya, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, Prosedurnya jadi, tuh Pak. prosedurnya itu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua pemecahan masalah, yang ketiga berarti pengambilan keputusan atau kesimpulan dari masalah tersebut. Sehingga kan dari identifikasi, dari pemecahan masalah, lalu kita simpulkan masalahnya itu bagaimana. Iya, Jadi betul. kalau masalahnya baik lanjutkan, kalau masalahnya jelek kita stop lah. Iya, betul ya. Ya, gitu. Itu ya prosedurnya ya. Ya, betul. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Menteri ya. Ya, boleh. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, Jadi yang efektifnya gimana? yang efektif yang itu langsung saja saya ambil keputusan Pak. Jadi yang saya ambil keputusan, kadang-kadang kan ada laporan dari ibu bapak guru atau Iya. dari siapa, dari masyarakat. Jadi saya ambil keputusan. Jadi tidak melalui musyawarah dulu. Tidak berlama-lama gitu Ya, ya. betul. Nah, gitu. Gitu ya. Ya. Nah, berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak Menteri Ya. dalam pengambilan keputusan? Ya, tantangan sih masih ada ya.
kita tangani sih masih ada, karena di sekolah itu menyangkutnya kan sekolah dengan masyarakat. Nah, Berarti karena- hubungannya dengan masyarakat itu ya, ya. jadi kita tantangannya itu dari masyarakat. Menurut kita keputusannya begini, kalau menurut masyarakat begitu, jadi kita ambil sinkronisasi ke dari dua keputusan antara kita dengan masyarakat, lalu diambil keputusan yang terbaik. Gitu. Iya, iya betul. Nah, berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal Kalau masalah atau jadwal, dalam penyelesaian itu? kalau masalah jadwal tidak dijadwal, karena kadang-kadang kan dilema etika itu terjadi sewaktu-waktu atau kapan saja bisa terjadi. Jadi kan kalau dijadwal bisa menyalahi jadwal atau tidak sesuai Ya. dengan jadwal, makanya tidak mempunyai jadwal Iya, tanpa jadwal berarti ya. tanpa jadwal. Nah, berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Nah, yang membantu? yang membantu ya jelas-jelas ibu bapak guru. Ibu Iya. bapak guru, terus ada laporan dari masyarakat, itu yang membantu saya untuk memecahkan masalah dilema Etika. ya itu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan ini, Pak? Ya ada Pak, jadi pengalaman dilema etika, terus apa tadi Rujukan moral. bidukan moral, jadi banyak tahu, jadi banyak tahu, jadi kejadian tersebut, jadi intinya saya jadi banyak tahu bahwa rujukan moral harus begini, Dilema etika dilema begini. etika harus begini penyelesaiannya. Iya. Nah itu, ya itulah Pak, itu jadi Gitu ya. jadi hasilnya, jadi banyak pengalaman. Banyak pengalaman untuk kita itu. Ya betul. Gitu. Ya, itu saja mohon obrolan kita hari ini. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama. Jadi, Ya. mohon maaf jika mengganggu aktivitas Oh, dan iya. waktunya, Bapak. Tidak ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.